Assalamualaikum, kali ini aku mau bagikan resep terbaru kue gabus keju. Sebelumnya aku udah pernah upload di YouTube, tapi itu dengan takaran yang sedikit. Nah sekarang ini buat takarannya jadi lebih banyak. Di sini ada 50 gram keju cheddar yang udah aku lumatkan, udah aku buat lembut, diparut dulu baru dilembutkan. Ini wajib harus halus ya. Kalau keju ini tidak halus, adonannya akan menjadi bergerindil. Lalu masukkan 1 sendok kaldu bubuk ayam, 25 gram margarin, 4 butir telur ayam. Di sini aku masukkan sedikit dulu supaya adonan kejunya lebih halus. Sini aku pakai whisk. Kalau mau cepet pakai blender juga bisa ya. Kalau sudah halus, aku masukkan semua telurnya, terus dikocok lagi hingga rata. Kalau sudah rata, di sini aku ada 400 gram tepung kanji, tapi aku masukkannya bertahap ya, jangan langsung semua, sedikit-sedikit dulu. Jadi supaya kita tahu pas atau enggak gitu. Karena semakin besar ukuran telurnya, maka semakin banyak pemakaian tepung kanjinya. Jadi untuk takaran tepungnya tidak ada takaran yang pas ya. Karena adonannya sudah berat, jadi di sini aku ngulennya pakai tangan. Tapi sebelumnya tangan aku udah dicuci bersih ya. Tips dari aku untuk mendapatkan kue gabus yang ngembang dan enak di pelintir itu, kuncinya itu adonannya harus kalis. Kalis di sini maksudnya itu adonannya lembut dan tidak ada keju yang bergerindil lagi dan tidak lengket lagi. Nah, ini aku tes satu, ternyata di sini masih lembek, jadi aku tambah lagi tepung kanjinya sampai mendapatkan adonan yang pas. Kalau adonannya masih lembek, dikhawatirkan pada saat diperintir itu susah, lengket-lengket, dan dalam wajan dia itu waktu digoreng pada berlengketan semua. Karena aku gorengnya ini sekali banyak, enggak sedikit-sedikit pakai di piring, pakai minyak sedikit taruh di piring. Itu aku tidak seperti itu model lama ya. Sekarang model terbaru itu langsung masukkan ke wajan semua banyak-banyak. Kalau udah penuh baru digoreng. Nah, di sini aku coba timbang, dapatnya itu sampai hampir 700 gram ya dari 4 on tepung. Lanjut, siapkan wajan di atas kompor lalu tuang minyak 1 liter. Sebelum mencetak, di sini aku cuci tangan dulu dan tangannya itu nggak boleh basah ya, harus kering. Kalau basah nanti jadi lengket adonannya. Di sini aku ngambil sedikit aja baru kuuleni supaya waktu melintir itu enak, dan aku tutup lagi pakai piring supaya adonan yang lain itu tidak mudah kering. Awal-awal melintir memang agak sedikit sakit ya tangan kita, tapi lama-lama nanti jadi terbiasa, tidak sakit lagi kok tangan. Di sini aku ngambilnya sedikit supaya perasaan kita tuh cepat habisnya aja gitu, jadi nggak bosen. Karena tahap yang membosankan itu ya tahap melintir-melintir ini. Ada yang pernah nyaranin nyetaknya itu pakai piping bag. Kalau menurut aku itu nggak worth it banget ya, karena selain nggak bisa gorengnya itu banyak-banyak, dan pemakaian piping bagnya jadi banyak, dan bentuknya pun udah bukan kayak kue gabus lagi, tapi udah macam kayak stik kentang bawang gitu. Jadi ke selera masing-masing aja lagi ya, terserah mau pakai tangan atau pakai piping bag. Nah, ini dia udah jadi, aku percepat aja ya guys. Sini udah penuh, terus hidupkan kompornya dengan api yang sangat besar. Sebelum menggoreng, aku udah mempersiapkan tempat tirisan minyak dan juga toples. Nah, kalau sudah ada yang ngembang, ini sedikit-sedikit dibuyar-buyari supaya nggak nempel. Pelan-pelan aja biar nggak patah, soalnya kan ini masih lembut banget kan. Suhu api kompornya tetap besar ya, jangan dikecili. Karena kalau dikecili nanti kue gabusnya bakalan kempes. Nah, jika udah ngembang semua, gunakan 2 alat bantu seperti aku ini ya, supaya pengadukannya itu maksimal. Untuk mengaduknya ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti sebagian nanti ada yang kempes. Nggak lama kok, cuma 8 menit. Kalau udah 8 menit kira-kira udah nampak agak kecoklatan dan juga udah keras kue gabusnya, baru suhunya dibuat sedang. Masak lagi hingga 1 atau 2 menit supaya kue gabusnya itu tidak mudah amem. Jadi total menggoreng ada 9 atau 10 menit. Kalau sudah matang, angkat dengan saringan yang lebih besar. Tiriskan di atas kertas yang mudah menyerap minyak. Di sini aku pakai kertas nasi yang bagian kertasnya, bukan bagian yang ada plastiknya. Nah, tips dari aku untuk penyimpanan kue gabus ini dalam keadaan hangat, tidak boleh dalam keadaan dingin. Karena kalau udah dingin dia mudah amem. Jadi pada saat dimasukkan ini masih hangat-hangat, tutup rapat, harus pakai toples gini ya, jangan pakai plastik, pakai seperti ini, tutup rapat, biarkan sampai dia suhunya dingin sendiri, dia nggak akan berkeringat. Nah, ini aku gorengnya tuh 3 kali, jadi sekali goreng itu aku gorengnya 1/4. Inilah hasilnya.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan jika ada pertanyaan boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.